syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dasep selaku Korwil kami di BPC Tasikmalaya beserta jajaran Korwil kami Ibu Nening dan jajaran lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa hadir hari ini yang saya cintai dan banggakan. Masya Allah, dibilang dicintai dan banggakan, hidungnya langsung kelihatan mekar. Baik, perkenalkan saya Nur Hayati, saya selaku pembina 2 dari Asosiasi Pengusaha Mandiri Indonesia, APWMI, Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia. Kami memang mengangkat genre perempuan, tetapi laki-laki pun boleh bergabung menjadi mitra atau anggota APWMI. Pelatihan yang kami sediakan beberapa jurusan, salah satunya tata busana, yang nantinya kerudung, baju, dan lain-lain akan kita produksi dari anggota untuk anggota oleh anggota yang kita sebar ke seluruh wilayah. Ada tata boga. Tata boga itu berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan produk makanan. Inovasi yang memang bisa dikelola di daerah Tasik bisa kita kelola dan pasarkan melalui APWMI. Dan tata rias pengantin. Tata rias pengantin kami fokus di make up artist, rias pengantin dan lainnya yang bisa menjadi kolaborasi di dalam program WO, Wedding Organizer, yang nantinya ketiga jurusan inilah yang akan menjadi sumber penghasilan. Lalu yang terakhir kami ada program kewirausahaan, di mana boleh siapapun, terutama pria, bukan waria, karena banyak yang bilang, "Weh, itu apa ya? Wanita." Kalau laki-laki apa boleh? Oh tidak, boleh saja, karena kemitraan kami boleh laki-laki. Kewirausahaan ini boleh diikuti oleh laki-laki maupun perempuan yang ingin mengembangkan bisnisnya. Di APWMI boleh ikut program kewirausahaan. Kalau misalkan perempuan ingin ikut langsung kewirausahaan, boleh, tetapi harus mengikuti program pelatihan keterampilan dulu. Supaya apa? Tahu bagaimana produk-produk yang bisa kami latih di dalam asosiasi. Saya pribadi dulu pernah mengikuti seminar di Singapura. Ternyata Indonesia ini masih tertinggal SDM-nya ke 52. Dan penyakitnya adalah sumber daya manusia itu di Indonesia masih mahal. Biaya kursus mahal. Ada yang pernah kursus tata rias? Ada yang pernah kursus menjahit? Tidak ada. Ada yang pernah khusus memasak? Itu semua mahal, boleh dicek. Di kami, alhamdulillah disupport oleh beberapa perusahaan swasta maupun program pemerintah. Kami hanya mengikatkan diri melalui keanggotaan, yaitu membayar ID card atau keanggotaan, kartu anggota, lalu mendapatkan fasilitas-fasilitas pelatihan gratis, tetapi prosesnya mandiri. Mandiri itu apa? Berarti kalau belajar kata boga harus bawa apa? Alat-alat, harus bawa bahan yang nantinya itu gotong royong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ikut pelatihan, nanti kita akan dibagi kelompok. Apa saja yang harus dibawa dan berapa biayanya supaya tahu modalnya berapa, harga jualnya berapa. Karena kami di sini menciptakan calon-calon pengusaha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah berangkat dari rumah,
menjadi calon pengusaha ke depan. Tepuk tangan untuk semua. Kami APWMI bekerja sama dengan beberapa travel untuk pemberangkatan umroh. Yang menjadi kendala adalah bagaimana berangkat ke sana tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Bagaimana saya berangkat ke Baitullah tetapi tidak mengeluarkan angka yang minimal 30 juta, betul? Karena ke sana kami harus mengeluarkan uang itu. Kita ada solusinya melalui APWMI. Karena di dalam pelatihan yang tadi saya sebutkan satu persatu, itu memiliki angka atau nilai yang bisa diserap oleh masyarakat. Kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak ujung-ujung datang ke dinas, Pak, saya minta uang Pak, anggaran pemerintah, nggak bisa. Harus melalui wadah. Nah, apabila ada pertanyaan dari mana sumber dananya? Sumber dananya ya dari kita. Dari yang kita lakukan, keterampilan. Setelah keterampilan kita akan pengelompokan usaha. Dari pengelompokan usaha itulah ada lagi anggaran yang memang bisa diserap sebagai pendampingan modal. Yang sumbernya adalah satu, ada program pemerintah yang memang memberikan modal cuma-cuma atau bantuan CSR namanya. Tapi bantuan ini bukan bantuan dapat uang setelah itu belanja atau bayar hutang. Inilah masalah pengusaha. Dia memakai modal dari pinjaman. Akhirnya keuntungan bisa habis untuk bunga. Hanya dapat capeknya doang. Ini yang harus kami rubah. Jadi kata Bu Dharma, kosongkan dulu gelasnya, ikuti SOP-nya, kita jalankan bersama. Setuju? Setuju? Semua berproses. Kami memiliki 2 ketentuan untuk menjadi keanggotaan APWMI. Yang pertama, kesabaran. Yang kedua adalah apa? Menjaga etika. Jika ada yang sudah sabar tetapi tidak menjaga etika, tidak mau ikut peraturan, tidak mau ikut SOP, kami tidak akan bisa bekerja sama. Begitupun yang punya etika, baik, nurut, tapi nggak sabar, itu juga tidak bisa kami kerjasamakan. Karena kedua poin inilah yang paling penting. Kenapa? Menjadi pengusaha maupun nanti berangkat ke Baitullah harus memiliki 2 sifat ini, kesabaran dan etika yang baik. Ke Baitullah mau ke Rodo harus ngantri beribu-ribu jamaah. Kalau kita tidak sabar, langsung balik malah ke hotel nggak jadi. Udah melihat orang mengantri saya sudah males. Akhirnya gagal kita masuk ke makam baginda. Itu kesabaran. Baik nanti pada saat di bandara harus ngantri juga. Kalau kita nggak sabar, pulang aja lah nggak jadi, mending di rumah tidur. Ya. Jadi kesabaran itu sangat penting. Begitupun untuk menjadi pengusaha. Kuenya gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sama seperti KFC. Kenapa gambarnya kakek-kakek? Ada yang tahu? Karena filosofinya, si pendiri KFC ini baru berhasil pada saat dia sudah menjadi tua. Dia mengolah ayam dari mulai muda, baru ketemu racikan KFC sampai dia berjenggot, berjalan 8 tahun meninggal, tetapi sampai sekarang berdiri. Itulah proses kesuksesan, kesabaran, etika. Seorang pengusaha gak bisa jika tidak beretika. Wajib beretika, harus menghargai pengurusnya yang ada di DPC Tasik. Ada salah sedikit kita main protes, itu adalah melanggar etika. Jika ada kesalahan langsung main labrak, main demo, itu tidak ada etika. Semua bisa dibicarakan dengan baik. Lalu yang kedua, setelah persyaratan kami masuk, kurang lebih
sebagai tanda bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjadi anggota yang nantinya bisa dipakai sebagai kartu fasilitas. Yang pertama tadi pemberangkatan umroh, yang kedua fasilitas pendampingan usaha. Kami ingin membangun program setelah umroh, ibu-ibu dan bapak-bapak punya usaha supaya tahun depannya lagi bisa berangkat lagi, tahun depannya lagi bisa berangkat lagi, tidak hanya sendiri tetapi membawa keluarga. Sekarang yang saya tanya, yang ingin umroh dulu, angkat tangan. Baik, yang ingin pendampingan usaha, angkat tangan. Yang ingin dua-duanya, angkat tangan. Oh, semuanya, baik. Jadi nanti kita akan buka dua program. Ada program umroh, ada program pendampingan usaha. Di sana SOP-nya sama, harus ikut pelatihan. Yang ingin pendampingan usaha boleh ikut ke 4 jurusan tadi, tata boga, tata rias, tata usaha, dan kewirausahaan. Pilih salah satunya. Yang mau ikut pendampingan usaha hanya ikut pelatihan kewirausahaan. Karena itu nanti domplengnya kita akan lebih terjurus bagaimana poin-poin membuka perusahaan, lalu bagaimana cara mendapatkan bantuan-bantuan modal. Ibu, bagaimana cara bantuan modalnya? Apakah nanti saya ditagih lagi? Tidak. Tetapi program APWM ini pendampingan modalnya adalah bantuan pembesaran usaha. Program pemerintah, Kementerian UKM dan Kreatif memberikan beberapa program khusus untuk para pelaku usaha yang nantinya ada SOP-nya yang harus diikuti. Yang pertama tadi pelatihan, yang kedua legalitas usahanya, yang ketiga SDM-nya, yang keempat baru RAB, rencana anggaran biaya di dalam pengembangan usahanya. Lalu yang terakhir pasarnya. Karena kalau sudah punya modal nggak punya pasar, bisa apa tidak? Tidak bisa. Jadi yang pendampingan usaha nanti terpisah kelasnya, yang ingin umroh kelasnya terpisah. Yang umroh tetap, meskipun nanti jatahnya umroh, setelah berangkat nanti akan ada pendampingan usaha yang akan kita kelompokkan bina usahanya. Supaya apa? Karena umroh kan pakai apa, Bu? Pakai uang. Ada dana yang harus kita serap. Bila kita menerima serapan dana, berarti kita harus punya kewajiban. Kalau ibu pinjam ke bank, kewajibannya membayar. Kalau di kami, kewajiban ibu adalah melakukan program-program APWM. Berangkat, tidak apa-apa. Setelah itu pulang ikut pelatihan-pelatihan yang memang menjadi program pengembangan jaringan dan pengembangan usaha. Ibu, Bapak, saya yakin di sini masih abu-abu apa nih pertama yang harus saya lakukan. Saya bicara untuk keterampilan dulu. Yang mau umroh, kita sudah planning. Yang mau umroh, saya mau berangkat 3 bulan ke depan. Planning dulu. Berarti apa yang harus saya lakukan? Hari ini ikut workshop sampai besok. Seminggu ke depan sudah mengelompokkan diri dengan teman-teman minimal 5 orang. Nanti sudah mengelompokkan diri, pastikan tentukan ibu mau jurusan apa. Boga kah, cantik kah, atau busana kah? Ya, nanti baru kita jadwalkan lagi bulan depan kapan kita pertemuan sesuai dengan pilihan keterampilan yang ibu pilih. Dan selanjutnya minimal 1 bulan sekali kita pertemuan. Kalau misalkan ibu saya mau workshop aja kayak gini sekaligus untuk sampai 3 bulan, mangga boleh. Karena bedanya kalau workshop tentunya ada biaya tambahan karena jalur tol. Tetapi jalur biasa sebulan sekali, tetapi harus rutin
sampai beberapa bulan ke depan tidak ada biaya lagi, karena kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang basisnya gratis, tidak ada biaya lagi. Tetapi harus sabar, kembali lagi harus sabar, karena berbeda dengan jalur cepat. Itu untuk umroh. Lalu persiapan apa lagi, Bu? Persiapannya adalah persiapan membuka diri untuk melatih keterampilan dan membesarkan jaringan. Karena di kami sistemnya adalah training of trainer. Ibu berlatih, setelah itu ibu melatih. Ibu tadinya berlatih di sini, berlatih bermake up, berlatih memasak. Nanti ibu akan melatih, dan itu ada benefitnya. Karena apa? Bagi ibu-ibu yang aktif, ini adalah salah satu syarat ibu berangkat umroh. Kenapa? Berangkat umroh harus bayar, kami yang bayar. Lalu bagaimana supaya ini dibayar? Ibu harus aktif. Karena apa? Ini sama dengan ibu mengganti sebagai saya bekerja, saya memberikan kontribusi dengan APWNI, yaitu memberdayakan masyarakat. Tidak cuma-cuma ibu berangkat dulu umroh, bapak berangkat dulu umroh, pulang menjadi pelatih keterampilan yang nantinya benefitnya ibu-ibu, bapak-bapak yang aktif dapat BPJS TK, yaitu asuransi tenaga kerja, bukan asuransi kesehatan yang mungkin sudah dimiliki ibu-ibu dan bapak-bapak. Asuransi tenaga kerja ini syaratnya harus yang memiliki keterampilan, punya cuan, punya penghasilan, nanti akan diurus oleh tim kewirausahaan. Ya, jadi jangan berpikir umroh gratis, jangan-jangan uangnya money laundry, takut. Jangan-jangan nanti kita disuruh ini itu, tidak ada. Di sini semua pure murni dari kita, oleh kita, untuk kita. Kami, oke, saya bilang 1, 2, 3 semuanya sudah. Saya hari ini bisa jadi pengusaha. 1, 2, 3. Saya hari ini bisa jadi pengusaha. Tepuk tangan buat ibu-ibu, bapak-bapak. Itu seputaran yang umroh. Umroh berarti punya target 3 bulan minimal menjadi anggota aktif. Nanti kita akan kemas pada saat tanya jawab. Sekarang saya bongkar untuk yang kewirausahaan. Kewirausahaan sama, hanya saja bedanya kewirausahaan boleh hanya workshop saja. Karena yang dibekali adalah ilmu kewirausahaan yang bisa diikuti secara online selanjutnya. Ada apa? Berarti ada tim analisa yang harus kita kerjakan, kita dampingi. Jadi semua bisa dikonsultasikan. Nanti jika sudah ada pelatihan-pelatihan saya akan hadirkan, tapi mungkin tahun 2024. Karena program ini baru kami kemas setelah rapat kerja nanti di akhir Desember dengan beberapa jajaran. Nanti insya Allah kami akan launching kembali bagaimana pembesaran perusahaan yang langsung narasumbernya oleh pihak-pihak konsultan bisnis. Ya, jadi bukan saya lagi yang turun, ini kita pengenalan, oh ibu itu seperti ini, kita mengenal ya. Nanti ke depan yang akan masuk kelas adalah narasumbernya langsung. Saya lebih ke kebijakannya. Ya, nanti poin-poin secara rinci apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membuat RHB ya untuk pengusaha, itu semua akan diajarkan. Sampai ke pembukuan keuangan semua akan diajarkan. Sampai tadi solusi utang piutang semua akan diajarkan. Ada narasumber ini. Nanti insya Allah setelah Januari, saya tidak tahu tanggalnya, nanti dari DPC wilayah Tasik bisa mengajukan untuk pelatihan kewirausahaan. Yang mau umroh tidak apa-apa, ibu saya mau ikutan juga untuk kewirausahaan, silakan.